podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Rabu 17 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Musim hujan 2024 di Indonesia bakal singkat. Itu bakal kita obrolin pagi ini. Musim hujan yang belum lama mulainya ini diprediksi bakal cepat juga berakhirnya. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan, kemungkinan musim hujan ini nggak sampai Februari. Edi menjelaskan, fenomena ini dipengaruhi monsun Asia atau angin barat dan El Nino. Menurut Edi, kehadiran El Nino dipercaya mampu memendekkan musim hujan. Nah, kalau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan akan lebih pendek dari biasanya jika dibandingkan normal durasi musim hujan. Durasi musim hujan 2023-2024 di sebagian besar daerah Indonesia diperkirakan lebih pendek. Namun menurut BMKG, cuaca ekstrim diprediksi masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari mendatang. Dan musim hujan masih akan berlangsung hingga April 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan potensi hujan lebat sampai sangat lebat, angin kencang dan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di Februari 2024. Kita bakal bahas lebih lanjut soal cuaca yang kita hadapi beberapa waktu ke depan setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @calxx. Real hujan badai, Sulsel kalau musim hujan ngeri parah. @adxx. Sini pun hujan lebat. @bunxx. Bosan banjir dan sinyal jelek. @nxx. Ada yang merasa pagi ini Solo panas? Udah 3 hari sih panas, padahal masih musim hujan, malah nggak hujan sedikit pun. Prediksi 2024 full musim kemarau. @lxx. Kapan hujan lagi? @_samxx. Udah 5 hari nggak hujan. @ltxx. Jadi musim hujan gak sih? Ini panas banget. @jokxx. Musim hujan lagi dialihkan sama penganut ST3000 kayaknya. Dan yang terakhir dari akun @anxx. Banjir dan kekeringan dapat terjadi akibat perubahan iklim yang semakin parah. Kita perlu bertindak sekarang untuk melindungi planet kita dan generasi mendatang. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, seperti apa gangguan cuaca yang mempengaruhi musim hujan di Indonesia? Yuk kita dengarkan keterangan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati 6 Januari 2024 lalu. Jadi sebetulnya daerah Jakarta, kecuali Jakarta Utara, sebetulnya sudah memasuki musim hujan sejak akhir November. Namun saat itu di pertengahan bulan Desember menjadi gangguan cuaca berupa adanya tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan angin monsun yang bertiup dari arah Asia yang membawa hujan itu tidak dapat, jadi terblokir, tidak dapat bertiup menerus langsung ke wilayah ke arah Pulau Jawa. Maka di saat itu yang harusnya musim hujan, untuk sesaat terjadi break atau disebut sebagai monsoon break, menyebabkan seakan-akan musim hujan belum datang, padahal sebetulnya sudah. Namun saat ini gangguan cuaca di Laut Cina Selatan tersebut sudah hilang dan sudah kembali normal memasuki musim hujan. Juga terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, sudah memasuki musim hujan di akhir November tersebut. Jadi diprediksi wilayah-wilayah yang akan
memasuki musim hujan. Itu tadi selain Jakarta juga di beberapa wilayah terutama di sebagian besar di Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi, terutama wilayah tersebut, dan potensi bencana hidrometeorologi memang diperkirakan akan semakin meningkat, terutama pada saat puncak musim hujan itu nanti di bulan Januari pertengahan atau akhir hingga Februari, termasuk juga di wilayah Jawa tadi, termasuk Banten, Jawa Barat, ya, kemudian juga Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, termasuk sebagian dari Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi. Demikian. Sebelumnya, PLT Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan mengakui perubahan musim di Indonesia tak hanya dipengaruhi El Nino, tapi perubahan iklim punya andil atas musim panas berkepanjangan dan pendeknya musim hujan. Daur hujan tidak hanya di Jawa tetapi di Indonesia itu terpengaruh oleh multiskala gitu. Pada skala harian yang kita biasa sebut dengan skala diurnal tadi, itu hujan pada umumnya terjadi lepas siang, sore hingga malam gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian pada skala musim ya setiap 6 bulanan dia juga terpengaruh oleh siklus yang kita bilang skala musiman gitu. Yang lebih besarnya yang kita alami sekarang yang barusan tadi di antar tahunan itu El Nino yang menyebabkan kita kekeringan berkepanjangan selama beberapa bulan ini. Lalu yang terakhir efek jangka panjang dari perubahan iklim. Jadi kurang lebih rekapnya, jadi siklus hujan atau daur hujan ini terpengaruh oleh banyak faktor dan pada banyak skala, dan semuanya ikut berkontribusi terhadap kompleksitas atau banyaknya ragam hujan di Indonesia. Newsbeat. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memprediksi suhu bumi di 2024 lebih panas ketimbang suhu di 2023. Penyebab panasnya suhu 2024 diprediksi masih sama, yaitu El Nino, di mana pola suhu rekor yang terjadi di Juni dan Desember 2023 bakal terulang pada 2024 ini. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo memperingatkan kemungkinan El Nino di 2024 bakal lebih panas ketimbang tahun sebelumnya. Melansir AFP, Saulo mengatakan El Nino memiliki dampak besar terhadap suhu global. Tak hanya fokus pada penanganan panasnya suhu bumi, Saulo mendorong adanya penanganan perubahan iklim yang kini jadi tantangan terbesar dunia. Berdasarkan laporan State of Mobile 2024, Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara yang menghabiskan waktu paling lama di depan layar gadget atau handphone pada 2023. Rata-rata warga Indonesia menghabiskan waktu dengan perangkat mobile 6,05 jam per harinya. Posisi ini sudah didapatkan Indonesia sejak 2020 dan frekuensi penggunaannya dikabarkan terus meningkat. Tercatat 2020 rata-rata warga plus 62 menggunakan perangkat mobile selama 5,63 jam. Di 2021 menjadi 5,99 dan terus mengalami peningkatan hingga 2023. Sedangkan negara posisi kedua menempati negara paling lama menggunakan gadget adalah Thailand, disusul Argentina dan Arab Saudi. Agensi boyband asal Korea Selatan Hype meminta aplikasi seputar militer negeri gingseng itu berhenti menggunakan nama dan foto member BTS tanpa izin. Dikabarkan ada aplikasi mengirim surat bagi orang-orang yang tengah menjalani wajib militer, namun nama dan foto member digunakan beserta keterangan resmi. Ini pun memicu respons dari agensi BTS tersebut lantaran dianggap mampu membingungkan para penggemar dan melanggar hak publisitas, di mana penggunaan nama dan foto member BTS harus izin empunya dan agensinya. What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kali ini kita mau bahas kenapa sih musim hujan jadi berasa lebih pendek? Seseram apa sih pengaruh perubahan iklim gak cuma ke cuaca tapi ke kondisi bumi ini? Bareng pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono. Mas Didit, pakar iklim BRIN ini kan memprediksikan musim hujan bakal berakhir pada waktu dekat ini ya, itu sekitar Februari gitu ya. Nah, ini disebabkan El Nino. Nah, gimana sih Mas Didit melihat laju perubahan iklim yang tidak menentu? Ya, kalau kami di Greenpeace memandang ini sebagai ancaman dari si krisis iklim itu sendiri ya, yang telah menunjukkan polanya yang lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya.
Terbukti sebenarnya kalau kita melihat El Nino atau La Nina itu kan semacam fenomena yang biasanya dulu terjadi 5 atau 7 tahun sekali. Sekarang prosesnya bisa lebih cepat dan bisa berubah-ubah tanpa bisa kita prediksi. Sehingga bagi kami ini ancaman nyata buat umat manusia, meskipun karena mungkin sebagian orang menganggap ini oke, mungkin kita hanya akan menghadapi panas yang lebih panjang atau hujan yang lebih pendek, tapi rantai permasalahannya tidak berhenti di situ, karena itu sangat berdampak terhadap ketahanan pangan kita, terhadap masyarakat kita sebagai masyarakat agraris, terhadap nelayan kita, bahkan terhadap masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah pesisir yang pasti akan merasakan dampak langsung dari entah itu kekeringan atau musim hujan yang lebih panjang, seperti itu. Kalau kata BMKG, selain difaktori El Nino, musim hujan di Indonesia kan dipengaruhi perubahan iklim. Bisa dijelaskan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi dunia ini? Tentu sangat signifikan ya kalau kita berbicara terhadap dunia, terhadap pola perubahan ini. Karena tidak menutup kemungkinan misalnya permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dihadapi oleh umat manusia sebelumnya mungkin akan muncul, misalnya pola-pola penyakit baru, misalnya penyakit zoonosis yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi, ini mulai terjadi. Misalnya malaria yang sebelumnya banyak hidup di wilayah Khatulistiwa sekarang mulai merambah ke wilayah subtropik karena cuacanya menjadi semakin hangat. Dan balik lagi ini dampaknya terhadap kemanusiaan akan sangat signifikan, termasuk misalnya kalau musim kering yang menjadi lebih panjang atau musim panas menjadi heatwave akan lebih sering terjadi, dan seperti yang kita tahu heatwave itu menimbulkan korban jiwa yang juga tidak sedikit. Jadi bagi kami permasalahan perubahan El Nino ataupun La Nina yang terjadi belakangan ini ya jelas-jelas ini adalah dampak dari krisis iklim yang semakin nyata dan umat manusia yang akan mengalami keterancaman pada akhirnya, seperti itu. Mas, tapi kalau ngomongin soal musim hujan sendiri, gimana? Apa sih dampak musim hujan yang pendek ini terhadap masyarakat Indonesia sendiri gitu? Musim hujan yang pendek yang paling mungkin akan sangat berdampak bicara soal ketahanan pangan sebenarnya. Bagaimana menu-menu yang ada di meja makan kita akan mengalami dampak yang sangat signifikan. Tahun lalu aja misalnya NTT itu memiliki rekor 207 hari tanpa hujan. Bayangkan bagaimana masyarakat yang mengandalkan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka kemudian harus berjibaku untuk mengakali supaya mereka bisa tetap makan. Jadi dampaknya akan sangat langsung terhadap menu-menu atau terhadap pangan yang kita konsumsi selama ini, mulai dari padi, mulai dari bumbu dan rempah-rempah, kopi bahkan hingga ke rempah-rempah seperti pala dan cengkeh juga akan mengalami dampak yang sangat signifikan karena mereka akan mengalami proses kesulitan dalam menghitung kapan harus menanam. Kadang-kadang hasil tanamnya juga rusak karena dampak dari krisis iklim itu sendiri, karena musim kering yang menjadi lebih panjang segala macam. Dan ya kita sama-sama tahu manusia nggak bisa hidup tanpa makan kan. Iya. Dampak besarnya mungkin akan harga bahan pokok ini akan mengalami kenaikan. Oke, dan bisa memicu kelaparan juga mungkin ya Mas? Betul. Seperti itu. Oke, Mas, tapi sebenarnya kalau melihat gitu dari pantauan Greenpeace, udah belum Mas sumber persoalan dari perubahan iklim ini ditangani? Nah, kalau misalnya dibiarkan mungkin dampaknya yang lebih besar ini apa? Selama ini kan beberapa sumber menyatakan penyebab krisis iklim ini sumber utamanya adalah penggunaan energi fosil sebagai sumber energi kita. Secara global 40% emisi global itu disumbang dari pembakaran batu bara di seluruh dunia. Dan nggak bisa enggak sebenarnya kalau kita berbicara perubahan iklim atau krisis iklim sekarang lebih sering disebutnya, itu adalah bagaimana kita segera beralih dari penggunaan energi fosil menggunakan energi terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah ruah di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menghentikan dampak dari krisis iklim atau memperlambat laju dari krisis iklim, tidak bisa tidak yang harus kita lakukan adalah melakukan transisi energi. Dan kami Greenpeace merasa Indonesia memiliki komitmen yang sangat besar, tapi tidak memiliki kemauan yang cukup besar untuk memenuhi komitmen tersebut. Terbukti
sumber energi kita tuh masih didominasi, 61% masih didominasi dengan penggunaan batu bara. Nah, artinya kita mungkin tidak akan sanggup menghadapi dampak-dampak yang kita tidak bisa prediksi di tahun-tahun yang akan datang dari krisis iklim. Karena itu kita harus segera beralih untuk tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber energi kita, tapi memanfaatkan energi terbarukan, mulai dari matahari, angin, air, bahkan gelombang, sebagai sumber energi utama kita, agar dampak dari krisis iklim ini bisa kita kurangi. Jadi, kalau kita berbicara krisis iklim, kita dengan dampak-dampak turunannya yang tadi itu, cara paling mujarab adalah melakukan transisi energi segera. Dan kita punya potensinya, tinggal kita mau nggak beralih. Pemerintah mau nggak memanfaatkan dan mengeksplor menggunakan energi terbarukan tersebut agar dampak jangka panjang dari krisis iklim bisa kita mitigasi, seperti itu. Terima kasih, itu tadi pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Yogyakarta. Seorang guru keterampilan content creator di Yogyakarta menjadi tersangka kekerasan seksual pada sejumlah muridnya di sekolah dasar. Hal ini dikonfirmasi Kapolresta Yogyakarta, Kombes Aditya Suryadharma. Aditya mengatakan pihaknya menetapkan pelaku NB sebagai tersangka setelah pendalaman kasus. Aditya mengatakan kepolisian sudah memeriksa 20 orang saksi dan menyelidiki 15 siswa yang dilaporkan jadi korban. Setelah penyelidikan, dinyatakan 5 siswa memenuhi unsur sebagai korban. Saat ini pihak kepolisian menyita sejumlah barang seperti pisau, ponsel, dan pakaian korban. Selanjutnya kita ke Solo. Dinas Kesehatan Kota Solo meminta masyarakat mengantisipasi merebaknya penyakit di musim penghujan. Juru bicara Dinas Kesehatan Pemkot Solo, Setiawati, mengatakan demam berdarah, gangguan saluran pernapasan (ISPA), dan diare saluran pencernaan harus diantisipasi. Caranya dengan menjaga kebersihan dan kemungkinan adanya kontaminasi. Setiawati menjelaskan beberapa kemungkinan penyakit yaitu diare, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, batuk dan pilek, juga demam berdarah. Lebih lanjut, Setiawati menjelaskan masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh. Setiawati mencontohkan konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Kebiasaan hidup sehat juga harus diterapkan. Terakhir ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tengah menangani dugaan tindak pidana pemilu caleg berinisial NKS. Kepala Satreskrim Polresta Mataram, Kompol Imade Yogi Purusa Utama mengatakan NKS ketahuan membagikan paket beras dan stiker yang mempromosikan dirinya sebagai calon anggota DPRD Mataram periode 2024-2029. Imade mengatakan NKS diduga melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Imade mengatakan kasus ini bermula adanya laporan di media sosial Facebook soal NKS yang membagikan paket beras beserta stiker dan mengarahkan penerima beras memilihnya sebagai calon legislatif. Imade memaparkan, saat ini kasus masuk ke tahap penyidikan dan Polri mempunyai waktu 14 hari memeriksa kembali saksi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.